Injil suci menurut Santo Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sedang demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ayat-ayat Injil hari ini menunjukkan naik turunnya kehidupan dalam perjalanan menuju tujuan akhir hidup kita. Sesampainya di rumah Simon Petrus, Yesus mengetahui bahwa ibu mertua sang rasul sedang terserang demam parah. Mari coba kita perhatikan urutan kejadiannya. Yang pertama, ibu mertua Petrus ditemukan sakit kritis. Yang kedua, teman-teman menjadi perantara meminta kepada Yesus untuk menolongnya. Yang ketiga, Yesus berdiri di sampingnya dan mengobati demamnya. Yang keempat, mertua Petrus segera bangun dan melayani mereka. Setelah penyembuhan mujizat yang dialami mertua Petrus, orang mungkin berharap bahwa ia akan memberikan perhatian totalnya kepada Yesus. Namun bukan itu yang sebenarnya terjadi. Dia segera bangun dan melayani mereka. Suasana kepedulian satu sama lain diperkuat oleh fakta bahwa mereka telah menjadi perantara bagi kesembuhan mertua Petrus. Hal ini mendukung praktik mendoakan satu sama lain dan meminta orang-orang kudus menjadi perantara bagi kita. Keluarga menjangkau semua sahabat Tuhan. Namun hal ini tidak terjadi dengan mudah. Para pengikut Santo Paulus tidak mengikuti ajarannya secara konsisten dan bahkan seringkali tersesat. Ia mengingatkan jemaat Kolose akan pengharapan yang tersedia bagi mereka di surga. Sebuah harapan yang telah membuahkan hasil dan terus bertumbuh dalam pikiran mereka sebagaimana yang terjadi di mana-mana. Ketika orang-orang Kristen kuat dalam kasih terhadap satu sama lain, mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pengharapan yang luas. Harapan ini yang lahir dari cinta adalah sumber dari mana keajaiban terjadi dan surga diimpikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dan doa dari Meksiko.